Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Serta selalu membantu Sarwenda jualan online di media sosial. Namun manisnya kedekatan Sarwenda dan Betran malah terus dinyinyiri dan dituding macam-macam oleh netizen. Wah, Lato-lato inilah booming banget. Jadi sehingga saya beralih untuk jualan lato-lato dulu gitu ya. Siapa tahu nanti laris manis, nggak taunya alhamdulillah laris. Gitu. Sekarang sih saya udah jualan pertama itu di trotoar. Jadi orang lewat-lewat saya jualan di situ gitu ya. Lalu kemarin aku diundang di salah satu stasiun. Tiba-tiba aku jualan di sana, ada yang beli lato-lato saya itu 50.000 satu. Ya. Seorang artis, ya. Terima kasih. Dibayar 50.000 satu. Dia beli 10 biji. namun di tengah bisnis lato-latonya yang makin hari makin moncer, ada saja netizen yang nyinyir dan menuding Ucok jualan lato-lato karena sepi job di dunia entertain. Ya apa salahnya kita jualan? Apa salahnya kita berusaha? Gitu. Itu loh. Kecuali aku misalnya Bang Ucok nipu saya, ya kan nggak mungkin itu mungkin itu ya kan nggak baik kan gitu kan. Lebih baik aku cari duit dengan halal gitu. Kalau sinetron aku udah bilang dari dulu ya, aku udah nggak kuat kalau main sinetron karena aku orangnya nggak pernah begadang, nggak pernah ini karena aku, usia saya juga udah 51 tahun sih ya. Jadi kalau misalnya ada peranan-peranan yang cepat pulang, mungkin bisa, tapi kalau untuk seperti dulu nggak mungkin. Nah, anak-anak berapa orang Mas sekarang? Lima yang harus saya urusin. Yang kuliah aja 2. SMA kelas 1, SD kelas 5, 1. Nah, antar lagi si Amar udah masuk TK lagi. Itu yang harus saya perjuangkan. Jadi kalau ketika aku nanti berlihat-lihat aja di rumah, ini segala macam nggak ada kegiatan, jadi aku lebih terpuruk lagi nanti. Sah-sah saja sebenarnya jika seorang komedian terkenal seperti Ucok menjual lato-lato. Toh mainan lato-lato halal dan menghibur banyak orang. Apalagi gegara lato-lato, Ucok juga jadi banjir tawaran job di televisi. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika lato-lato tak lagi booming? Apa yang akan dilakukan Ucok? Nanti kita lihat aja, apalagi yang musim setelah lato-lato nanti. Kan namanya jualan ini kan berganti ini terus ya. Jadi ya apa sih bedanya hidup ini? Terkadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi musim, apa salahnya kita jualan? Dulunya musim kafe, kita ikut kafe. Dulunya musim ini rambutan, kita jualan rambutan gitu kan. Musim jualan kopi yang di pinggir-pinggir jalan, kita jualan kopi gitu. Itu sih, kalau saya sih berprinsipnya itu yang penting aku mencari uang dengan halal. Di tengah ramainya kasus KDRT di kalangan selebriti, keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda justru selalu menunjukkan keharmonisan dan kerukunan mereka, terutama sejak kehadiran Betran Peto Putra Onsu alias Onyo. Ya, dikala Ruben sibuk bekerja, Betran dengan cekatan menjaga Sarwenda, Thalia, dan Tania. Betran bahkan rajin mengantar adik-adiknya sekolah, serta selalu membantu Sarwenda jualan online di media sosial. Namun manisnya kedekatan Sarwenda dan Betran malah terus dinyinyiri dan dituding macam-macam oleh netizen.
Alhasil gegara hal itu, Betran pun jadi jaga jarak dengan sang bunda. Ketemu abang-abang yang Sarwenda, langsung bikinin bakso buat teman-teman kalian. Bener, parah banget. Ina ngomong lagi dong, Ina. Iya tuh, Ina tuh bibirnya kelepas. Tuh, Ina ngomong sampai bibirnya kelepas tuh guys ya. Tadi barusan putus lepasan lagi dari kantor. Melihat keluarganya dinyinyiri abis-abisan oleh netizen, Ruben pun akhirnya angkat bicara. Yang saya lakukan ini menutup kuping saya untuk mendengarkan hal yang buat saya tidak baik dan membuka telinga saya untuk hal-hal yang baik. Saya tidak berhak untuk menghakimi hidup yang mencibir Konyo dan Bunda ataupun juga saya gitu. Karena buat saya pun tidak lebih baik. Tapi pertanyaan saya, minimal yang saya lakukan, saya tidak punya waktu untuk melihat account mereka. Awalnya memang gak ditanggepin, tapi ini sekedar menginformasikan bagaimana sebenarnya kami menyikapinya. Ya kalau di blog, sudah dilakukan di blog. Udah di blog ya dia masuk lagi, ya sindikatnya itu lagi. Ruben sebenarnya tak mau terlalu menanggapi nyinyiran netizen. Ruben juga sejak dulu meminta istri dan anak-anaknya menutup kolom komentar di akun media sosial mereka masing-masing. Namun lama-kelamaan jari jemari netizen malah semakin keterlaluan. Kenapa aku selalu ajarkan istriku, anak-anakku, kayak misalnya gini, kenapa kolom komen aku di TikTok aku matikannya, karena lu pada muji juga nggak buat gue jadi besar kepala, lu ngejatuhin gue juga nggak buat gue jadi down gitu. Jadi maksudnya gini, nggak penting kan, jadi ya gue matikan komen ya, suka nonton nggak suka ya baik, suka nonton nggak suka ya baik. Hati-hati loh, maksudnya tentang peran serta itu nggak gampang ya. Saya pun saya kasih apresiasi sama semua teman-teman saya, baik yang tiba-tiba ya menjadi orang tua sambung, ayah sambung, ibu sambung, itu sangatlah tidak mudah. Lakukan pekerjaan yang kamu happy, kamu suka, ya. Karena buat saya mau hidup sama kamu, saya maunya kamu bahagia, happy, ya lakukan itu. Apapun itu selama itu nggak merugikan orang lain. Mandi lumpur dilempar Ember sama cucunya karena mau udahan padahal belum capai target. Tuan Muda, thank you Tuan Muda. Ayo guys, dari mana lagi guys? Di komen guys. Dari Makassar bang, 4 kali. Dari Makassar guys ya. Dari Makassar guys 4 kali. Thank you bang Tuan Muda. 1, 2, 3. Aksi mandi lumpur selama 24 jam yang ditayangkan secara live di media sosial belakangan ini menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat. Pasalnya dari live tersebut mereka dapat memperoleh pundi-pundi rupiah tanpa harus bekerja keras. Bahkan dalam satu kali live, mereka bisa mengantongi cuan hingga jutaan rupiah. Ironisnya, aksi yang terbilang nekat ini rata-rata dilakukan orang tua hingga lansia. Ini pingsan karena kedinginan dan badan sudah bergemetar. Viralnya tren ngemis online sambil mandi lumpur ini ternyata menuai kecaman di dunia permedsosan hingga kalangan selebritis. Ya, bagaimana tidak? Para orang tua dan lansia yang ikut tren tersebut ternyata dieksploitasi oleh anaknya sendiri. Kita tuh negara religius, Om Ded, yang paling menghargai ibu. Kayak gue kesel banget.
Surga di telapak kaki ibu, tapi lu mainin ibu lu kayak gitu. Gue yang mabok tatoan aja gue nggak gitu ke mak gue. Gini deh, kenapa gue bilang kayak ini tuh pasti ada yang organize gitu. Karena ibu-ibu aja kadang-kadang buka WhatsApp aja harus minta bantuan anaknya loh. Oh, ini masuk akal. Ini masuk akal. Fenomena eksploitasi kemiskinan di media sosial ini juga berhasil memantik simpati dari seorang pengusaha bernama John LBF yang menstit akun sosmed seorang anak yang menjadikan objek orang tuanya itu untuk mengemis secara online. Bahkan tak hanya itu, dirinya juga tak segan-segan untuk menjebloskan anak tersebut ke dalam jeruji besi. Hentikan, Mas kerja di tempat saya John LBF sangat keberatan. Titik. Karena saya pastikan kalau sampai ini nanti saya muncul di beranda saya, ada Mas melakukan aktivitas itu lagi, saya proses dan saya pastikan Mas masuk penjara. Lantas, benarkah mengemis online bisa dijerat secara hukum dan bahkan bisa dipenjara? Yang pasti sejak viralnya tren ngemis online di kalangan masyarakat ini, membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menindak fenomena ngemis online yang tengah menjamur di sosial media.